Hari ini kita bersama Tante Meriam Belina. Terima kasih udah mampir ke sini. Panggil tante. Aduh. Kan mamaku. Yes, di film. Yes. Udah lama banget deh itu Udah ya. lama banget, Wih. 2012 ya. Wow. Iya itu yang kejadian monyet yang mencakar-cakar semua itu. Oh iya, yang Yang monyetnya lari-lari kan. Iya, 2012. Nah sekarang jadi mama kamu Nadia. Iya. Bener kan? Sekarang jadi mama aku. Dan kalian satu judul untuk film Lebaran di tahun ini, Senin Harga Senin Naik, Harga bener ya? Senin Harga Naik. Kemarin udah sempat lihat trailernya sih. Cuman buat yang belum tahu gimana nih? Sinopsis singkat aja sih. Sebetulnya tuh banyak banget yang nanya kenapa sih judulnya Senin Harga Naik. Karena kalau secara trailer kan emang itu film keluarga sebetulnya gitu. Oke. Tapi memang karakter aku, Mutia, di film itu tuh emang backgroundnya dia ceritanya kerja di agent property. Oke. Dan Senin Harga Naik itu adalah salah satu istilah yang sering dipakai buat Jargonnya. di properti Iya lagi. gitu. Kalau nggak beli dinaikin tuh harganya tuh. Tapi kalau menurut Papa Roy sendiri dan sutradara dan penulis tuh Senin Harga Naik maksudnya adalah setiap Senin Harga Naik itu adalah sebuah momen gitu. Jadi setiap habis weekend atau setiap setelah satu momen kita tuh harus punya value yang naik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Oh oke. Itu filosofinya. I see. Jadi makin baik. Jadi makin baik lagi. Nah itu kan ini film drama keluarga ya Yes. berarti kan. Betul. Nah selama ini dengan berbagai macam film drama keluarga yang udah pernah dimainin termasuk di filmku waktu itu. Bedanya kalau yang di sini apa itu? Semua film keluarga tuh ada bedanya. Oh. Ada karakter sendiri-sendirinya. Karena kan namanya nggak ada satu karakter yang sama. Oke. Ya kan? Oke. Anak yang sama juga nggak ada. Mau itu pun kembar tetap Iya. aja ada bedanya. Oke. Jadi ini film keluarga yang menceritakan tentang seorang ibu yang single mother Oke. yang mesti membesarkan anak-anaknya sendiri. Oke. Jadi otomatis kan dia lebih keras, Oke. lebih menuntut, lebih mengendalikan. Jadi lebih 2 kali daripada soalnya tugas ayahnya kan diambil juga sama dia. Bener. Jadi ya tentang seorang ibu yang mengendalikan semua. Oke. Tapi merasa kalau everything is slipping from her hands. I see. Oke. Nah. Dan juga merasakan empty nest. Oke. Jadi sarang yang udah mulai kosong karena anak-anak udah mulai keluar kan. Itu kayak mamaku juga ngalamin itu. Yes, semua begitu. Karena namanya gimana dari bayi. Iya sih. Tiba-tiba time goes so fast, anak-anak punya kehidupan masing-masing. Apalagi misalnya kalau perempuan kan dibawa pergi. Iya. Anak perempuan ya kan. Jadi emptiness itu is very depressing. I see. Apalagi kalau orang tua yang selama ini juga full mother gitu loh. Jadi nggak ada karir, nggak ada apa. What is she going to do? Apa coba? Iya. Makanya penting banget kita punya hobi apa gitu loh. Oke. Kalau Tante Mer hobinya apa? Semua. I'd like to do everything. Oh iya. Kecuali golf. Kenapa kok golf? Karena mukul nunggu. Tik. Iya aku juga nggak ngerti lagi. Iya. Nggak ngerti Jadi lagi. aku mendingan jalan ke bukit, ke gunung, ke alam atau apa gitu loh. Oke. Ke Curug. Atau Tapi pembicaraan soal emptiness syndrome ini di lingkungan sosialnya Tante juga sering dibahas atau? banyak. Oh, makanya aku grup arisan banyak banget. Oke. Karena itu salah satu kegiatan ibu-ibu yang udah nothing else to do. I see. Jadi mereka merasa kayak their job is done. Padahal sebenarnya no, it's your time now. Enjoy it gitu loh. Ya kan? Iya. Apa kek Zumba kek belajar masakan Hunan kek apa kayak gitu kan. Masakan Hunan. Wah agak jauh ya. Hunan cuisine lah gitu. Iya belajarnya di Cina lah. Please deh, you have the time now. Wow. Udah ada hal waktunya, baru ya gitu kan, ya. Udah ada seru hal banget. yang baru gitu loh. Makanya sebenarnya juga banyak sekali juga sekarang belakangan ini juga kan grey divorce. Apa tuh grey divorce? Perceraian di saat udah ubanan. Perceraian di saat udah ubanan. Banyak banget loh sekarang yang tua-tua cerai malahan. Oke. Karena apa ya? Maksudnya Karena kayak, it's their time now. Mereka merasa udah anak-anak udah besar atau apa.
okay, it's my time to live. Oh, karena my time to Kamu live. rata-rata bukan rata-rata, banyak sekali yang tidak mau cerai, mempertahankan perkawinan untuk Karena anak-anaknya. Nah, sekarang anak udah gede, udahlah gitu ya. Udahlah, it's my time to be happy. Gitu. Oh, wow. Kayak puberty lagi ya. Bukan puberty actually, menemukan kehidupan. Selama ini kan hidupnya adalah membesarkan Buat anak anak-anak. gitu loh. Sementara Iya. dia suppress semua keinginan dia selama ini kan. Oke. Begitu anak-anak udah pada keluar, udah pada punya keluarga masing-masing, Iya. mungkin ya Ya nggak ada. egonya kembali muncul. Oke, berarti apakah sekarang Tante lagi di dalam fase eksplorasi hobi dan menikmati waktu berarti kan ya Kalau saat ini ya? aku emang dari dulu memang begitu ada waktu sedikit aku langsung ngibrit kemana gitu loh. Oke. And sementara aku sebenarnya adalah homebody person gitu, jadi aku Suka di suka rumah. banget di rumah, aku suka banget bersih-bersih, suka ngerombak rumah segala macam. Jadi if I stay at home, aku bisa 2 hari nggak keluar dari perpustakaan, maraton film, Oh iya. mandi juga enggak gitu. Oh. Tapi I don't stink. I don't stink. Tapi itu mirip aku sih, enjoying my time alone my time. gitu. Soalnya kita kan selama syuting atau apa kan kita dikelilingin begitu banyak orang, kita ketemu begitu banyak orang, kita mesti menjadi begitu banyak orang. I see. Begitu ada break, it's me time. I can be me gitu loh. Oh wow. Kadang-kadang soalnya kalau kita nggak mempergunakan untuk me time itu, kadang-kadang kita suka lupa kita siapa sih? Oke. Karena we are playing different characters all the time. Iya. Oke. Gimana kita mesti balik ke diri kita sendiri lagi gitu. It's the Iya, me iya. time. Berarti ada ininya, ada jeda di antar film kah? Yes. Oh. Walaupun nggak ada pun misalnya 1-2 hari itu aku akan menggunakannya sebaik mungkin. Aku nggak akan jalan atau apa gitu sama orang lagi, no. Me time bener-bener, dan anak-anak udah tahu banget misalnya kalau udah di kamar ya udah. Aku bisa nggak keluar 2 hari. Oh, mungkin karena aku di industri kreatif juga, jadi aku ngerasa nanti kalau anak-anak udah gede atau aku di ya mungkin 20-30 tahun lagi apa yang aku akan lakukan sama hidupku gitu. Nah ternyata kalau dari cerita Tante tuh kita masih bisa punya waktu yang menyenangkan dengan of diri sendiri course. ya ternyata. Memangnya Ya. kalau udah tua you don't have the right to be happy apa? Bener sih. Come on. Nah, terus apa Iya kalau sih. misalnya udah tua, anak-anak udah gede atau apa, udah gitu kerja emak cuma di dalam kamar diumpetin aja gitu loh, atau enggak apa gitu loh. Malah- Mati cepet Bener sih. mati kalau kayak gitu. Bener-bener. Karena aku ngerasa identitasku tuh sekarang ya itu terikat dengan anak sekarang. Jadi kayak sebagai bapak kan. That you have to enjoy. Iya. Itu mesti enjoy banget, terus hanya sekali waktu kan dapatnya. I see. Sekali waktu dapat umur 13 tahun, sekali waktu dapat umur 14 tahun. So you have to enjoy the moment. Tapi ujungnya pun kita tetap bisa happy sendiri lah. Gitu. We have to Yes. find our happiness sendiri Of itu. Ya. course. Wah seru banget. Ini obrolan kayak gini sering di set nggak? Sering apa? Sering di set suka ngobrol kayak gini ya Sering kena banget. dia. Oh iya. Apalagi dia kan orangnya manusia agak-agak absurd Oh, ya. kenapa tuh? Soalnya Kenapa Nadia? dia tuh manusia yang suka dokumenter. Manusia suka dokumenter. Dokumenter. Jadi Film tanya dia dokumenter. nonton film-film dokumenter. keren. Tentang apa psikopat. Enggak. Itu emang mami aja suka ngatain aku psikopat. Karena ini Tapi di dia Netflix banyak kan? Di Netflix banyak Iya, yang dia, isi dia apa? paling doyan nonton dokumenter begitu. Dokumenter pembunuhan, Jadi misalnya kalau aku lagi psikopat. cerita sesuatu, Nat, ini kejadian, oh jangan-jangan ada mayat di dalam situ gitu. Oh iya, kamu doyan itu ya, Jadi, konspirasi kriminal Yes, gitu ya? konspirasi kayak gitu. What? Kenapa jadi kesana laginya gitu loh. Oh, wow. Udah gitu kita lagi di set atau apa gitu, ada pintu satu rumah itu yang nggak boleh dibuka gitu. What's behind there? Udah deh skenario jalan kemana-mana deh. Ini otaknya. Oh gitu. Iya. Kamu ini Perfect Neighbor udah nonton belum? Perfect Di Netflix? Neighbor belum. Itu juga kriminal tapi ada ininya, menang award gitu. Oh ya? Iya. Oh iya. Aku Oke, baru harus masuk nonton. watchlistku tuh Di Netflix. di Netflix. Aku belum nonton Perfect Neighbor. Let's go Oke, kita harus watch. nonton. Berarti kamu yang psikopat yang kayak John Dreamer apa segala macam itu. Dreamer. Neighbor Iya. itu ya aku suka yang kayak gitu-gitu. Oh wow. Tapi sebenarnya nggak se-psikopat itu juga ya, Mam. Tapi dokumenter Netflix emang bagus-bagus ya. Aku juga doyan banget sih Iya. nontonnya. Aku lagi nungguin yang ini dinosaurus. Oh, Jumat ini keluar. Jumat ini keluar ya. Aku tuh lebih suka dokumenter kalau misalnya nonton kayak di Netflix itu karena emang menurut aku lebih bagus kualitas dokumen.
di Iya, sana. iya. Iya, yang PDD aja aku nontonin Iya juga. kan? Iya. Aku nggak nonton itu. Itu terlalu ini ya. Males banget. Disturbing ya pasti ya. Tapi menarik Disturbing banget. Oke. Nah ini kita untuk filmnya. Berarti sebenarnya kegelisahan apa sih yang mau ditangkap di film ini, terutama untuk karakter kamu ya sebagai apa nih, Karakter sales Mutia. properti ya? Iya. Apa sih anxiety apa yang mau ditangkap di film ini? Sebenarnya banyak banget sih dari masing-masing karakternya tuh punya perspektif masing-masing gitu. Cuman yang menarik banget buat aku justru setelah aku baca skrip dan setelah aku syuting jalanin ini semua, menurut aku isu dari point of view ibu tadi, masalah kesendirian, belum lagi seorang ibu tuh ada ngalamin hormonal, ada menopause juga gitu, hal-hal kayak gitu Which tuh. is very itu banget, itu nggak jarang banget kan diomongin. Iya, Padahal itu sangat ngefek banget itu hormon. Dan menopause. dan menurut aku itu tuh nggak pernah dibahas, tapi di film ini tuh sangat di highlight sekali. Oh ya? Iya gitu, dan selain itu juga apa ya, kayak pembuktian diri dari seorang anak. Sebenarnya ini masalah kayak style parenting sih menurut aku. Yang menurut aku ini terjadi banyak banget di Indonesia. Style parenting yang kayak apa nih maksudnya? Ibu dan bapak punya peran sebagai orang dewasa, punya pengalaman yang jauh lebih banyak. Jadi tidak ingin anaknya itu salah melangkah gitu. Oke. Yang which menurut aku itu datangnya dari kasih sayang gitu dan benar gitu. Tapi anak selalu ngerasa dia lebih ngerti karena masih muda gitu kali ya. Mungkin kalau misalnya lebih ngerti juga enggak, tapi menurut aku dalam berproses dalam hidup kan emang butuh naik turun gitu loh. Jadi butuh mistakes sebenarnya, butuh melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, ada bagusnya sebenarnya, seharusnya kan kesalahan-kesalahan itu atas keputusan anak itu sendiri. Nah, ini kesalahan-kesalahan karena terlalu dituntun sama orang tuanya. Ternyata itu berbahaya juga ya. Of course. Kalau terlalu di ini. Aku juga nggak mau anak-anakku melakukan kesalahan karena keputusan aku. Merasa berdosa banget dong. Tapi kalau kita ngelihat mereka melakukan sebuah kesalahan, kita tahu nih dari pengalaman nih, ini biasanya salah nih. Itu mending dikoreksi atau? Iya, it depends what kind of mistakes dulu. Gitu loh. Ada mistakes yang memang memperkaya, ada mistakes yang bikin busuk kan. Iya, paham. Oke. Nah itu yang dibicarakan tuh berarti ya. Iya, dan mungkin kayak gini sih, mungkin gimana caranya. Jadi gini, dalam keluarga tuh kadang kita sering banget, kok kayaknya bahasa kita tuh beda ya gitu. Kayak misalnya aku mau ngomong sesuatu sama mama dengan maksudnya ini, tapi mama nangkep yang lain gitu. Dan di film ini menurut aku gimana caranya kami sebagai keluarga tuh menyatukan bahasa kami yang benar-benar kayak, ini loh aku tuh ngomong ini tapi artinya gini loh mah. Ya, soalnya kan bahasanya lintas generasi ya. Ada yang Gen X, aku Gen X, ada yang milenial, ada yang Gen Z, ada yang Alpha. Oh ada yang Alpha juga. Ada. Tuh anak gue tuh Alpha tuh. Cucunya aku. mama ceritanya. Jadi emang menyatukan bahasa. Semua kan bahasanya beda-beda ya. Kalau kita saja mau mendengar, kita akan bisa mengerti kan. Paham sih. Nah, seringnya kan tidak mau mendengar karena sotoinya, songongnya itu kadang-kadang I know better. No, I know better. tapi kalau kita ngomongin industri ya, dengan banyak lintas generasi masuk ke industri, apalagi kalau kita produksi sebuah film kan pasti generasinya berbeda-beda tuh. Kalau Tante sendiri ngelihat generasi Z ini kayak gimana sih sebenarnya? Aku sih ngelihatnya justru mereka yang perlu banget didengar ya. Oh justru harus perlu banget didengar karena mereka nggak pernah ngomong. Ya mereka cuma mestinya jalannya lewat sini, dipotong jadi segini. Emang lebih cepet sih, tapi kan nggak ada prosesnya. Padahal sebenarnya kan life yang paling seru kan journey-nya. Paham. Jadi ya hal-hal yang indah dalam kehidupan itu bakalan lewat begitu aja kan, sayang banget. Aku tuh kan waktu main film dulu sama Tante itu kan itu pengalaman pertama aku main bareng aktris senior waktu itu. So, tapi waktu itu aku belum begitu tua. masih mbak ya. Masih mbak. Nah terus begitu main tuh aku inget banget. Jadi misalnya ada cover satu, terus Tante tuh bisa
persis sama gitu. Iya. Itu gerakannya apa segala macam. Continuity-nya. Continuity-nya tuh bisa sama persis. Iya. Bahkan ke millisecond gerakannya itu bisa sama persis. Terus kayak kita Itu ngobrol-ngobrol. memudahkan editor soalnya. Pasti sih. Saya ngobrol-ngobrol sama Pak Yadi kan, Pak Yadi kan, ngobrol sama Pak Yadi segala macam, DP-nya. Terus dia bilang, iya soalnya dulu tuh kalau film itu kita nggak bisa preview, Iya, itu pakai pita. Betul. Jadi ya aktrisnya emang harus presisi gini-gini. Tapi itu benar berarti ya? Itu karena Iya, tapi kebiasaan nggak gitu ya? semua pemain dulu juga kayak begitu. Oke. Kalau aku emang terlalu mikirin orang lain. Karena biar continuity gampang, Iya, supaya editing gampang. pertama supaya memudahkan editor. Kedua, nggak, kalau sekarang kan ada yang catet tuh semua. script Jadi ya. sebelum dia datang udah, oke. Udah tahu. Tapi ada ceritanya loh. Gimana tuh? Pas syuting nih? Pas syuting. Oh, gimana tuh? Gimana tuh? Ini soal pembunuhan atau? Enggak, kita. Iya, Soal aku bercanda continuity. sih. Iya, gimana? Jadi ceritanya set di meja makan, ada nasi lah, ada mangkok Ada nasi. nasi. Ada mangkok nasi, terus abis itu kita take beberapa kali riset terus. Dan anak continuity tuh datang, terus habis itu kayak enggak, ini tuh nasinya di sini. Sedangkan kayak ya aku sama Mami Mer sih yang lebih inget. Orang aku kok yang main, orang nasinya di sini kata dia. Dan ternyata emang yang bener Mami. Oh iya? Oh iya? Padahal dia udah bawa iPad. Lah, nah itu kerjaan dia. Yang kerjaan dia catat skrip kan? Nah, gimana kan kita yang ngelakuin, aku tahu di mana. Tapi artinya sebagai pemain dipikirin. Iya. Jadi ingat kan? Iya, soalnya kan semua yang kita lakukan dengan rasa, dengan apa, dengan sadar. Kita kan nggak ngelakuin dengan hafalan. I see. Iya kan? Kita lakuin dengan sadar. Makanya kadang-kadang misalnya kalau tergantung shot apa nih. Misalnya kalau yang master shot atau apa, oke, kita memang mesti harus sama. Tapi begitu close up kan kita bisa agak-agak rubah ending-endingnya, kita bisa taruh di ujungnya supaya sama dengan master gitu. Oh wow. Terus dia salah, baru dia bilang, maaf ternyata ini nih iPad-nya kebalik dilihatnya. Dia sih pas Tante Mer udah ngomong itu kayak cuma mundur teratur aja sih. Kayak Karena ternyata tahu salah juga ya. Iya. teratur doang sih. Kalau Iya sih. adegan-adegannya ini kan drama keluarga ya. Apa yang paling susah tuh sebenarnya apa sih di film ini? Senin Harga Naik ini. Yang paling susah mungkin lebih ke teknisnya sih Iya, ke shot-shotnya. Iya. Soalnya kadang-kadang ada shot yang scene yang panjang tapi diambil satu shot. Oke. Oh iya long Itu yang take kita gitu. seru ya, itu Iya, seru banget itu. Ada beberapa gitu scene yang panjang diambil satu shot. Tapi ada scene yang pendek banget yang pikiran kita paling 2 shot, nggak taunya 16 shot. Oke. Karena pas baca di skrip, Udah gitu paling 3 nih gitu. Paling 3 nih udah. Nah, dia begitu tahu 16 shot dari jauh udah, "Mame." Mame. Kalau udah kata-kata "Mame." Udah, Iya. aduh. Kalau udah ada teriakan itu Mami cuman kayak gitu. gitu doang. Nah ini kan udah panjang banget ya Tante Mer dengan banyak film yang udah diperankan juga ya. Gimana sih cara masih mencari keseruan dan keasikan setiap kali dapat skrip, setiap kali syuting? Itu nggak pernah bisa hilang karena kita walaupun ketemu sama pemain-pemain yang sama, aku sama Nadia udah sering banget. Oh iya, ternyata udah sering satu produksi ya. Sering satu produksi. Actually aku melihat dia tumbuh. Iya. Oh, Iya kan, gitu. dari Magic Hour aku melihat dia tumbuh dan menjadi pemain yang gitu. Oh, wow. Gitu. Oke. Jadi setiap judul is pengalaman baru, selalu something new. Oh iya. Dan kalau aku adalah orang yang nggak mau aku tahu semua gitu. No, aku orang yang justru I always want to learn. Dan aku bisa belajar dari Nadia, aku bisa belajar dari Naila, aku bisa belajar dari anak-anakku, belajar dari teman-teman anak-anakku gitu loh. Jadi I'm always, ini bahasanya kayak apa? Itu artinya apa sih gini. Ini maksudnya apa sih gini. So kalau enggak kan kita akan miskin ya. Apa yang baru yang Tante baru tahu? Bahasa apa misalnya? Aku baru tahu 6-7 tuh. 6-7. Lah itu aku nggak tahu apa itu six Aku seven. juga tahu. Apa itu Generasi six apa? seven? Generasi apa? Oh, Itu tahu anak-anak 6-7. di sekolahnya anakku pada kayak gitu.
Jadi artinya sesuatu yang sangat keren. 6-7. Jadi ada satu video TikTok tentang seorang anak lagi nonton pertandingan basket, ternyata skor akhirnya itu 6-7, terus anak itu happy. Oke. Anak itu happy terus 6-7. Nah, itu secara di luar konteks dipakai buat menunjukkan segala hal yang bikin happy dan seru. Oh, oke. Padahal nggak ada hubungannya sama basket, nggak ada. Pokoknya apa aja Jadi kayak kalau seru. ngabuburit 6-7. 6-7. Ngabuburit nanya 6-7. Kak, ini ntar mami di lokasi set selanjutnya kayak gitu. Tiba-tiba kayak guys 6-7. Terus semua orang kayak 6-7. Yes. Tapi- That's me. Up to date. Tapi aku pengen tahu ini deh, sudut pandang soal dunia entertainment. Itu kan zaman dulu nggak ada Instagram, nggak ada ini. Aku hidup di. Everything semua adalah manual, which is so nice. Oh iya, So gosip. nice karena apa? You still have the mystery. Kita masih ada effort untuk mencari tahu. Kita Oh, ada wow. effort untuk ngintip atau apa. Kalau sekarang tuh, blah, everything is there. Aha. Everything is there gitu loh, ya kan? Nah, aku tuh ngalamin nggak tahu Nadia ngalamin juga apa enggak. Itu zaman kalau mau tahu gosip artis itu di tabloid. Yes. Kita nggak pernah tahu kehidupan orang lain, kita nggak pernah Sama tahu. sekali nggak pernah. Kita Jadi nggak tahu. di tabloid pun juga belum tentu itu benar. Iya, Masih- benar. Karena ya masih guessing gitu loh. Iya, masih. Jadi kehidupan pribadi selebritis pada saat itu benar-benar terjaga banget. Soalnya memang it's a star is up there, Oke. untouchable. Iya. Kalau sekarang cipika-cipiki aja bisa Sama artis. sama artis. Ya kan? Iya sih. Toel-toel aja pipinya bisa. Kalau dulu enggak ya? Kan bilangin untouchable, tidak tersentuh. Oke. And a star is supposed to be like that. Kalau enggak, ya jangan panggil star lagi dong. Oh, iya. Mistiknya hilang ya. Hilang. Iya. The whole Hilang. mitologinya hilang ya. Yes, hilang sama sekali. Sekarang masuk ke lokasi syuting aja dia bisa datang. Oh ya, kadang suka ada yang baris tuh kayak semangat Datang ya. di lokasi syuting bisa lihat kita lagi yang ketiduran di kursi begini ya. Mereka bisa tahu. Bisa foto. Nggak ada harga dirinya ya? Bisa foto di sebelah kita yang lagi nganga. Gimana coba? Iya. Mana starnya itu mah? Tapi kalau Nadia umurnya berapa sih? Aku 29 tahun. 29 tahun ini. Berarti nggak ngalamin fase tabloid juga kan? Ngalamin, aku Oh, tuh ngalamin nih? zaman itu majalah tuh Gadis Sampul, Go Girl gitu-gitu Oh sih. iya, dulu lagi Itu ya. bukan tabloid ya? Bukan. Itu majalah. Tabloid itu check and recheck. Nova. Nova. Waktu itu masih ada, Nova. cuman Nyata. masih ada, cuman kayak di zaman kita udah nggak baca itu, kita bacanya itu sih Iya, Gadis, iya. Go Girl. Tapi enggak, maksudnya masih membaca kan? Masih. Bukan masih. bukan scroll kan? Masih. Iya. Masih baca. Sekarang tuh kita bisa lihat kehidupan semua orang kapan aja di mana aja gitu. Justru itu yang merusak karena kita membandingkan hidup kita sama mereka. Hmm. Banyak sekali yang memakai duit orang lain buat kehidupan dia. Padahal nggak ada duit. Tapi itu jadi ngeset. Kok jadi kesana ya? Tapi emang iya kan? Jadi begitu kan? Itu jadi ngeset Everything is- ekspektasi yang salah berarti kan. Iya, tapi kata-kata memang begitu, makanya Oke. itu yang disuguhin Iya. atau itu yang dilihat. Iya, Jadi iya, ya begitulah jadinya. Oke, nah untuk ini kan kemarin aku sempat lihat trailernya juga. Terus itu di komen paling atas tuh di YouTube-nya Starvision tuh ada yang bilang Nadia Arina tahun ini 4 film katanya. Tapi bener ya? Ada 4 produksi lah ya. Ada 4 film yang tayang tahun ini. Ada 4 film yang tayang tahun ini. Nah itu gimana cara kamu tetap, sebenarnya sama sih pertanyaan ke Tante Mer ya, menjaga excitement dari satu produksi ke produksi lainnya gitu supaya tetap fresh juga buat kamu tuh gimana sih? Sebetulnya sih kan orang bilangnya kita 4 bahas tadi ya. Oh sempat dibahas tadi? Mari kita bahas itu. Oh iya. Sebetulnya kan dalam 1 tahun itu syuting 4 film. Misalnya let's say 1 film itu prepsnya dan produksi 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Aha. Sebetulnya tuh ada jedanya juga gitu. Cuman Oke. kenapa terasa
Oh banyak gitu, karena memang kebetulan filmku kemarin tuh tayangnya agak berdekatan. Berdekatan. Masalah Agak tanggal merugikan sih kalau kayak begitu, kayak sekarang Iya. sekarang lagi tayang udah gitu ada premier lagi gitu loh. Jadi emang Jadi seolah-olah tuh kayak gila lo banyak. run-through ya. Sebetulnya mah kayak kalau 4 di tahun lalu, ini sebagai pemain ya, bukan maksudnya sebagai aku ikut produksi yang maksudnya orang produksinya ya, menurut aku sih ada jedanya banget gitu dari satu film ke film lain. ya sebenarnya sih setahun 4 sampai 5 it's fine. Masih oke lah Masih ya. oke. Iya. Masih bisa yoga di Bali. Betul, masih. Oh iya, kamu masih bisa yoga di Bali? Masih bisa, maksudnya Masih. masih ada waktu buat Oke. Masih. buat me time-nya masih ada. Masih di tengah-tengah kemarin aku sempat syuting dan liburnya aku ke Bali dulu. Nah, iya makanya. heeh. Oke, nah ini sebenarnya kan namanya ngabuburit nanya-nanya. Jadi sepanjang Ramadan ini kamu bisa nanya ke aku juga. Oke. Males. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa kalau kamu nggak Tapi apa-apa sih. aku ada pertanyaan Oke, sih aku sejujurnya. juga Boleh. ada pengen. Boleh. Nadia dulu deh. Jadi gini, kalau di trailer itu kan ada Tante Mer ngomong, kamu nggak akan sukses kalau kamu keluar dari rumah. Oke. Dan ini sebetulnya bukan pernah aku alami ya, cuma ya kurang lebih sama lah. Oke. Mama papaku tuh cukup strict masalah akademis gitu. Oke. Dan pada saat itu aku tidak diberikan kebebasan untuk memilih major kuliah. Oke, major kuliah kamu apa? Hukum. Hukum. tapi Kamu dimintanya hukum, hukum. iya. Oke. Karena ya begini begitulah gitu. Dan kurang lebih cara parenting orang tua aku tuh kurang lebih sama kayak cara parenting Bu Retno. Bu Retno yang ada di Senin Harga Itu Naik gitu. flashback dong tuh. Pas lagi acting Sama flashback. gue gitu ya. Lalu. Nah aku penasaran Aha. kalau Kak Radit tuh kayak nanti ke anak-anaknya Kak Radit, kalau misalnya anak-anak Kak Radit udah mulai besar kan pasti punya keinginan, punya dreamsnya sendiri. Anakku pasti punya keinginan sendiri. Oke. Terus misalnya ada satu momen anaknya Kak Radit pengen jadi ini gitu, atau pengen ngambil sekolah ini yang menurut Kak Radit tuh kayak ya oke, tapi kok itu ya gitu. Menurut pertanyaan aku adalah Kak Radit akan mengizinkan Nantinya gimana? Iya, kayak akankah menjadi orang tua aku dan Mami Mer juga, atau yang kayak terserah kamu mau jadi astronot, kamu mau jadi apa gitu. Ya kayaknya kalau untuk menjawabnya di hari ini sangat gampang menjawab dengan jawaban Easy ideal response, ya. karena kan belum terjadi. Maksudnya dilema kita di hari nanti itu kan mungkin akan beda Iya. secara emosi ya. Tapi kalau sekarang mah bisa dengan gampang bilang bahwa aku akan membiarkan mereka mengambil apapun yang membuat mereka bahagia. Hanya karena aku belum pernah lihat di depan mukaku dia Iya. tiba-tiba mau jadi apa kan kita nggak tahu Iya, kan. Dan prosesnya ke sana juga Dan prosesnya kan kayak belum gimana tahu. kita nggak tahu. Tapi kira-kira Tapi aku ngambilnya gini aja, paling gampang aku ngambil apa yang orang tuaku waktu itu lakukan ke aku. Jadi waktu aku SMA kelas 3 bingung mau ngambil jurusan apa, si papaku datang ke kamar terus dia bilang do what you do best, money will come by itself, dia bilang. Kamu ambil aja yang kamu pengen. Terbaik. Lakukan yang terbaik, nanti uang juga datang, karir juga akan datang. Jadi kalau kamu mau jadi tukang nasi goreng, dia bilang, ya udah jadi bikin nasi goreng yang paling enak, dia bilang. Yang penting kamu do your best di hal yang kamu ambil. Nah kebetulan orang tuaku nggak yang kayak kamu harus kuliah ini, dia kayak ngasih kalau lo mau lo lakuin terbaik. Jadi kita Jadi nggak boleh setengah-setengah. kita support aja. Mereka nggak ngatur nggak apa gitu. Nah kebetulan kalau berarti jawabannya adalah minimal aku akan ngelakuin yang sama dan memberikan perkataan yang sama ke mereka gitu, minimal. keren. Oke kan? Kalau Tante gimana? Kalau aku anak-anakku dari SMP aja udah pilih sekolahnya sendiri. Oke. Mau sekolah di mana silakan. Berarti percaya aja sama pilihannya. Iya, soalnya kan ya aku ngerasain juga sih semua di musik kesini gitu loh. And ya endingnya tekanan karena bukan pilihan kita. Iya sih. Kalaupun misalnya salah, tapi misalnya it's our choice, jadi kita mesti tanggung jawab dengan pilihan kita. It's beda kan gitu. Iya sih. Aku tuh yang paling aku takutin adalah kalau aku terlalu ngatur dan ngasih apa yang aku mau ke mereka mereka jadi takut untuk berbicara bebas ke aku atas pilihan-pilihan mereka. Nah di belakang mereka ngambil pilihan-pilihan sendiri tanpa kita tahu. Maksudnya aku takutnya itu aja sih kalau aku pribadi ya. Iya sih. Itu tantangannya sih. Itu yang kurang lebih terjadi di Senin Harga Naik juga. Oh di film ini. Gitu iya. Oh wow. Tapi kamu setelah
disuruh gitu sama orang tua, akhirnya apa? Menyelesaikan kah atau? Berontak lah. Oh iya, rebel Tapi justru. nggak boleh spoiler. Kalau di kehidupan nyata. Ini kehidupan nyata kan? Kehidupan nyata. Kalau kehidupan nyata aku beneran ambil hukum. Beneran? Terus habis itu pas udah mau skripsi aku mengundurkan diri. Iya. Udah tinggal skripsi. Kan? Udah tinggal skripsi. Itu Iya. dia. Karena aku ngerasa kayak ya emang gue nggak mau kok gitu. Tapi itu skripsi kan 1 semester. Itu dia. Nah itu yang maksudnya jangan setengah-setengah begitu kan. Iya. Iya sih. Iya, Cuma sumpah. aku nggak tahu posisi kamu pada saat itu ya. Cuma kalau aku pribadi, karena aku mikirnya udah skripsi kan kayak, aduh nanggung banget. Nah itu juga yang dipikirin sama orang tua aku gitu kayak kenapa sih udah tinggal skripsi doang gitu segala macem. Cuman aku kayak ya emang aku nggak mau. I see. Kayak emang dari awal juga nggak enjoy menjalaninya gitu dan Iya. dan pada saat itu juga karena syuting segala macemnya ribet bla 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 udahlah aku syuting. Iya, artinya mungkin itu salah satu bentuk perlawanannya juga kali kan. Iya. Kan aku udah bilang Iya. aku nggak enjoy. Iya. Iya sih. Mungkin ya jadinya kayak gitu aku juga nggak sadar. Iya. Cuti pun nggak waktu itu. Udah cabut Nggak, aja udah. udah cabut aja. Oh wow. wow. Tapi emang skripsi lumayan melelahkan sih. Aku juga inget kok itu pas awal-awal ngerjain skripsi itu pas emang lagi ada syuting, ada buku, ada apa Ya juga kan? sih. Emang berat juga sih. Nggak sih sebenarnya bisa mungkin ya tapi Iya. Ya bentuk kayak ada protes happy sekali. energy. Iya, mungkin secara bawah sadar gitu. Tapi mama papa ini dong udah merestui pilihan kamu dong dengan banyak film dan lain-lain kan. Pada akhirnya Pada sudah akhirnya kan? sih. Awal-awal aja kayak aku syuting aja menurut mereka ini bukan sebuah menurut mereka ya ini bukan sebuah sesuatu yang stable gitu loh untuk aku. Itu pendapat papiku juga sampai akhir hayatnya juga begitu. Oh Nggak iya? Setuju aku main. Berarti dari zaman dulu pun juga kayak Zaman gitu. dulu juga iya. Oh wow, waktu itu argumennya apa dari papi? Ya waktu itu karena mamiku di pihak aku, jadi aku ngerasa oh ada yang backing gitu loh. Oh, tapi sampai akhir hayatnya masih itu. Tapi ending-endingnya mami papiku ya cerai. Oke. Bisa. Tapi bukan gara-gara I don't know. Kalau menurut aku ya akumulasi lah ya, karena udah setelah 27 tahun menikah ya I mereka see. bisa. Oke, siap. Kalau tante ada pertanyaan nggak buat aku? Ada sih, kamu kan udah banyak banget udah berapa lama nih ngelakuin kayak ginian? Di entertainment ya, kalau di entertainment. Bukan, podcast. Oh podcast. Podcast kita baru serius sih baru beberapa tahun. Cuman dari Udah dulu banyak bintang tamu kan. udah banyak, iya. Quotes atau pelajaran yang paling bisa kamu dapetin ada nggak? Oh banyak sih. Ya yang paling kamu inget terus. Paling aku inget terus justru baru aja kemarin bahkan sama Bang Abdel Akhrian. Oh. Bang Abdel itu kan 57 tahun ini. Terus dia bilang bahwa ada banyak hal-hal yang dia sesali nggak dia lakuin pas masih muda yang harus dia bayar hari ini. Which is salah satunya adalah investasi ke kesehatannya dia. Karena sendinya dia, karena ototnya nggak pernah dilatih dari dulu, jadi sendinya bekerja lebih kuat. Jadi lebih nggak enak lah gitu. Nah aku tuh abis syuting itu kebawa pulang banyak hal sih. Nah kebawa pulang udah gitu nggak ngelakuin apa-apa. Cuman bawa pulang aja. Kan baru kemarin. Ya kemarin Hari ini deh. Iya lah. Ya hari ini aku akan ngelakuin deh. Hari ini aku akan latihan beban deh. tapi artinya aku tuh mikirnya jadi malah nggak cuman soal kesehatan sih. Tapi aku mikirnya soal hal-hal yang nggak dilakuin di umur sekarang yang mungkin jangan-jangan aku bayar di masa depan. Contoh pilihan-pilihan yang nggak berani aku ambil sekarang, ya kan? Ya mungkin nanti pas udah tua kayak pas udah berapa tahun lagi kayak kenapa ya gue dulu nggak kayak gitu. Seperti yang Mbak Abdel ceritakan ke aku sih. Iya. Itu sih itu terngiang-ngiang banget. Mungkin karena masih fresh banget sih. Iya. Kalau tante ada tips nggak buat kita ya aku sama Nadia nih supaya nanti kita nggak ketika di persimpangan tidak menyesal memilih jalan. Tips-tips gimana juga? Aku juga setiap hari juga masih belajar. Oke. Ya kan? Life is a learning process gitu loh. Jadi aku nanyain sama kamu juga supaya aku juga bisa belajar sesuatu dari kamu. Oke, siap. Tante tapi masih ini ya, masih pengen belajar, masih Of apa segala course. macam ya. Aduh, there's so many things to learn in Oh, life, wow. banyak banget yang Berarti bisa kita belajar. aktif baca buku pun juga Oh, I aktif. love books. Aku emang agak-agak
kutu buku banget. Oh, Di iya. rumah aku ada perpustakaan. Gimana cara? Aku komik dari SD aja aku masih ada loh. Yang bener. Yes. Komik Gramedia itu. Bukan kayak media, Dennis the Menace. Oh iya, oke, itu luar negeri sih. Maaf. Impor. Komik impor maksudnya. Maksudnya komik impor sih tadi. Kalau aku baca Miko. Miko ya, MIIKO itu kan. Iya. Oke, komik apa yang seru yang dulu Dennis the Menace itu? Aku suka Dennis the Menace. Itu bandel tuh orangnya tuh. Oh, bandel tapi ngeselin tapi it's fun to be him ya. Iya. Tintin. Tintin iya dong, aku malah Oh, jilidin. wow. Dan sampai sekarang aku pinjemin ke orang belum dibalikin. Ah, itu nyebelin tuh. Ih, makanya kalau sama orang tuh jangan pinjemin buku, jangan pinjemin. Kalau dulu kan DVD ya, nggak bakalan balik. Kalau sekarang milih bukunya gimana? Apakah datang ke toko buku ngeliat? Sekarang atau? karena banyak mobile begitu, mau buku yang benar-benar buku gitu kan berat ya, jadi pakai e-reader. Oh wow, justru tante pakai itu Kindle e-reader pakai gitu. Kok aku malah gak suka ya? Iya, aku juga malah. Emang suka. kalau buat jalan iya, tapi kalau enak kalau buat jalan kita nggak usah bawa banyak-banyak Iya kan sih. berat. Iya. Kalau di rumah masih buku. Aku jadi pengen beli Kindle tuh gara-gara temanku bilang gini, cuman satu hal doang kan, dia kan pakai Kindle, terus aku bilang kayaknya akan baca buku fisik. Oh tapi buku fisik nggak punya fitur ini, fitur apa? Fontnya bisa digedein. Bisa gedein ya, bisa tapi Sip, itu gua juga penjual. nggak fun juga sih. Tiba-tiba jadi gede gitu nggak fun juga sih. Tapi kan kalau baca yang bener-bener gitu kan ada gitunya kan. Iya lagi. Baunya bau buku masih Bau suka. bukunya, Ih, enak iya. banget bau buku itu ya. Iya. Aduh enak banget. Tapi ya waktu syuting Senin Harga Naik aja, Mama tuh bawa ini apa? Walking pad. Walking pad. Iya. Walking pad as in buat jalan kaki gitu. Iya. Yang dilipat. Iya. Soalnya kalau enggak kita akan banyak duduk kan. Iya sih. Duduk terus dari pagi sampai malam bayangin. Kan kita harus gerak ya. Aku waktu syuting di Kuitang aku jalan keliling-keliling nggak taunya becek. Emang dari walking pad deh. Akhirnya bawa walking pad. Iya, bawa. Jadi tapi kamu kaget dong pas Tante Mer datang tiba-tiba ini apa nih kotak? Enggak kan, Gede itu gitu. kan ada yang bawain kan, kita nggak tahu dia mau coba bawa diri doang Ya, datang. tiba-tiba orang datang nih. Abis itu nyariin dong, mama mana ya gitu. Tiba-tiba ada iPad di depannya, dia lagi nonton. Sin berapa? Itu inspiratif, jujur. Tuh, Itu inspiratif. catat. You want to borrow my walking pad? Itu inspiratif. Karena Sedangkan yang muda-muda semua gini kayak. Iya semua kan sibuk dengan HP sambil tiduran di Iya. ruangan yang adem yang AC. Aku di ruangan aku kan nggak suka AC kan. Oke. Aku di ruangan yang nggak ada AC-nya. Udah gitu pakai walking pad dan itu inspiratif sih. Karena treadmillku di rumah aja, aku sampai bikin meja kayu khusus, minta tukang bikinin. what? Buat di depannya dikasih meja bisa sambil nulis, sambil Iya jalan. seru banget. Nggak kesandung tuh. Enggak. Aku kadang baca buku. Oh, oke, oke. sambil Ya kalau treadmill. baca Seru, buku seru, iya, seru. tapi kalau misalnya ngetik atau apa kan, Ngetik aku ya, sambil Bisa ya? ngetik bisa. hah, nice. Seru Gimana? banget ya, aku gak kepikiran bisa. Iya karena jalan kaki tuh kayaknya olahraga yang paling bisa kita lakukan tiap hari kan. Kalau lari Dan itu paling lama-lama. bagus. Iya. Lari menghantam tulang. Iya. Bener. Nanti tuanya bakal bisa berasa. Oke, kita balik ke filmnya lagi. Siapa yang cocok kira-kira buat nonton film Senin Harga Naik ini? Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku semuanya lagi. Oh ya semua umur ya berarti ya? Iya, semua umur. Nggak hanya persoalan Gen Z aja gitu, Enggak, tapi enggak. satu keluarga bisa Emang menikmati. film-film keluarga Satu soalnya. keluarga. Dan Oke. menariknya, aku nggak pernah nangis nonton filmku sendiri. Aha. Aku nangis nonton ini. Artinya udah premier atau? Udah tadi malam. Oh kemarin malam premier. Oke. Aku nangis nonton ini, tapi karena kayak gini, kayak kita nangis nontonnya, abis itu ngobrol sama temen-temen. Lo sedihnya bagian mana? Ternyata kita relate sama filmnya tuh berbeda-beda. Oh iya? Yes. Oh gimana tuh? Kayak bukan ada satu scene yang sedih terus kita jadi nangis gitu, jadi sedih, nggak gitu. Jadi emang filmnya sehangat itu, se-ngeflow itu dengan masing-masing karakternya. Filmnya tuh memeluk gimana sih? Iya, kayak Berasa kalau kita nonton itu film itu kayak memeluk. Here, everything's going to be fine gitu. Oh wow. Kalau kita mendapatkan pelukan kayak begitu kan kita mau segarang apapun juga tetap akan nangis. Iya sih. Aku kemarin temenku yang nggak pernah nangis nonton film-film aku. Iya. Sama. Tadi malam nangis. Sama. Iya. Itu karena aku jadi ingat
zaman waktu masih kerja bareng Papa Roes tuh, kalau kita nyetor skrip tuh, dia baca dulu, terus pertanyaan dia cuma satu kayak, family-nya mana? Kok nggak ada soal keluarga? Loh kenapa Pak? Gitu. Iya. Ya karena kan orang Indonesia kalau bisa bawa keluarga, kalau isunya buat keluarga akan terasa lebih hangat dia bilang gitu. Oh iya benar juga ya. Kayaknya itu yang dia pegang sampai sekarang juga ya. Iya. Berarti kamu nangis pasti gara-gara ingat, oh dulu di kuliah hukum gitu-gitu kali apa enggak juga? Iya lebih ke ini sih, mungkin kan aku bisa lihat dari perspektif anak-anaknya di mana kita semua punya dreams, punya kesibukan masing-masing gitu. Tapi ternyata lewat film ini yang biasanya kita nggak pernah lihat orang tua kita tuh kalau di rumah tuh kayak apa, diwakili sama Mama Retno di film ini tuh aku bisa lihat kayak, oh ternyata Mama tuh serapuh itu ya, ternyata Mama tuh merasanya seperti itu, ternyata Mama kalau sendirian di rumah itu yang dirasain. Iya lagi. Kayak, oh ternyata itu kegelisahannya Mama ya. Jadi aku sendiri even aku yang main juga pas nonton kayak, oh gitu ya gitu. Jadi itu sih, jadi aku merasa film ini sangat menjembatani semua yang nonton untuk ngerti perspektif masing-masing gitu. Iya sih. Aku tuh jadi inget dulu kerja udah keras banget, nabung, ngumpulin duit, akhirnya punya rumah sendiri. Terus di hari pertama mau ngomong ke Mama kan selama itu kan tinggalnya bareng Mama kan. Bilang mulai besok udah bisa pindah gitu kan. Maksudnya dalam hati gue kayak, wah ini nyokap gue bangga nih sama gue nih. Iya, suatu kebanggaan ya Pak gue. Mandiri nih anak Iya, gue. gak tau yang sedih loh. Ya iyalah. Dia, berarti kamu nggak di sini lagi dong, dia bilang gitu. Sebenarnya bukan sedih tapi campur aduk sih sebenarnya. Iya sih. Campur aduk. Bangganya luar biasa banget. Cuman ya itu. Emptiness ya, itu ya. Emptiness. Selain kenapa selama ini ya a mother kalau punya anak kita kontrak seumur hidup. Iya. Mau anak itu umur 70 tahun tetap aja itu akan jadi anak gitu gimana sih? Gitu. Iya. Oke, kalau buat Tante Mer, film ini sama berarti cocok buat sama, ini semuanya. film yang memeluk, yang memberi kehangatan dan walaupun menceritakan sebuah konflik yang bermacam-macam konflik itu dari segala macam sisi, tapi still memberi sebuah kenyamanan. Oke. Siap teman-teman, silakan tonton filmnya tanggal 18 Maret 2026. Trailernya udah bisa ditonton di mana-mana. Wah, ini kita ada apa nih? Ada oleh-oleh. Oh, ada wow. oleh-oleh. Ada oleh-oleh. Ada oleh-oleh, terima kasih. Nah, Dari ini Mama yang bikin loh. Toko dan oh ya? Oh serius? Terima kasih Tante. Buat nanti ya, kan ini ngabuburit sebentar lagi ya. Buat buka nanti. Wah dapat. Ini apa Tante kalau boleh di roti. Jadi emang kita ceritanya Ibu Retno itu punya toko roti. Oke. Toko roti namanya Mercusuar. Oke. Filosofi Mercusuar juga bagus, tapi kamu harus nonton biar supaya tahu ya. Oke. Ceritain. Siap. Kalau dia mau tahu apa ini Mercusuar, tonton 18 Maret 2026. Terima kasih udah mampir ke sini. Thank you semuanya. Bapak, Ibu, ini kebetulan kan sudah hari Sabtu, jangan digulur-ulur soalnya Senin harga naik. Penghargaan Employee of the Month jatuh kepada Mutia Sujono. Kamu akan ngambil proyek paling besar dari Buana Group, pembebasan lahan. Enggak, loh. Coba kamu pikir deh, aku udah 3 tahun gak pulang ke rumah. Masa ujuk-ujuk baikin Mama biar dia mau pindah? Ada perlu apa kesini? Kalau kamu mau karir yang panjang, kuncinya cuma satu, mauan. Mama seneng kan kalau pulang ke rumah? Mercusuar tuh sekarang masanya udah lewat. Sekarang uang bulanan juga gue transferin kok. Karyawan baru ya? Dia baru. Lama, Mbak? Baru lah, orang baru 3 bulan gimana sih? Kalau 3 bulan orang kerja terus-terusan lama nggak? Lama tapi tolol, ngapain 3 bulan kerja terus-terusan, kagak tidur lu? Kita bujukin Mama supaya dia mau pindah ke sini. Mama gak mau pindah aja? Mercusuar tutup aja. Kayaknya ini waktunya Mama istirahat lebih banyak. Kamu selalu mikir semua bisa selesai dengan uang atau fasilitas. Udah gak bisa tinggal di sini. Kalian berdua tuh gak ada yang tahu gimana sedihnya Mama ngelihat lo berdua pergi dari rumah. Mama bilang gue gak akan jadi apa-apa kalau gue keluar rumah. Menurut lo siapa yang gila? Mama. Anak
Anak mama dulu tuh nggak pernah kayak begini. Anak mama selalu baik, selalu pulang, selalu punya waktu buat keluarganya. Aku sekarang punya keluarga, Ma. Semua yang mama lakukan malah bikin anak-anak mama makin jauh ya sama mama. Kau harus kuat. Sepi lagi ya? Rame apaan sih sepi-sepi? Tadi kan cuma 5 orang toh. 5 orang keluarga lu ngumpul. Rame kagak? Rame itu.